Tes, kedengeran nggak suaranya? Kedengaran Pak. Kedengeran Pak. Sebentar ya, sok silakan kalian kasih tahu temannya yang belum gabung, boleh ikut gabung. Silakan untuk yang belum join, boleh temennya kasih tahu dulu. Barangkali ada yang mau ikut. Nah, Bapak kali ini akan membahas materi yang tadi pagi Bapak berikan. Mohon maaf, Bapak baru bisa
bahas materinya sekarang karena ada keperluan tadi Bapak ke sekolah dulu dan baru bisa sekarang ya untuk memberikan pembahasannya. Tadi juga ada yang menanyakan gitu kan lewat WA, ada banyak gimana mau dibahas di Zoom nggak? Katanya mau Pak dibahas di Zoom. Oke Bapak bahas sekarang di Zoom. Baik Bapak langsung aja ya ke materi untuk pertemuan pertama matematika wajib. Nah materi di pertemuan wajib ini kita lihat. Nah ada kelihatan nggak? Ada. Kelihatan, Pak. Ada ya. Nah Bapak di sini sebenarnya mengajar matematika itu untuk kelas 10 MIPA 4, 5, 6, dan IPS 2. Tapi di grup banyak dari kelas yang lain ya. Nah, untuk materi yang akan kalian pelajari selama 1 semester, ini bisa kalian lihat materinya. Nah, bisa kalian lihat kompetensi dasarnya ini. Itu untuk 1 tahun ada 3.1 sampai 3.8. Ini selama 1 tahun. Jadi ada 8 KD yang akan kalian tempuh di kelas 10. Nah, untuk semester 1, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, untuk KD yang kedua, itu akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian untuk KD 3.3 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel linear. Nah, untuk yang 3.4 nanti kita akan membahas sedikit mengenai fungsi ya, itu mengenai fungsi linear, fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Nah, ini materi yang akan dibahas di semester 1. Jadi ada 4 KD yang akan kita bahas di semester 1. Baik, Bapak langsung saja ke materi pertemuan yang sekarang akan kita bahas. Nah, materi yang akan dibahas pada pertemuan pertama yaitu mengenai konsep dasar nilai mutlak. Nah, apa pengertian dari nilai mutlak? Nah, di sini ada konsep nilai mutlak secara geometri. Ya, nilai mutlak secara geometri adalah jarak suatu bilangan tertentu terhadap titik 0 ya, terhadap titik 0. Geometri itu apa? Geometri adalah ilmu ukur ya, cabang dari matematika. Bilangan tertentu tersebut disimbolkan dengan X, sedangkan tanda mutlak disimbolkan dengan 2 garis tegak. Nah, tanda mutlak disimbolkan dengan 2 garis tegak. Perlu diingat bahwa yang namanya jarak tidak ada yang negatif. Nah, jarak itu tidak ada yang negatif. Jadi jarak itu selalu positif. Kalau ditanya jarak, pasti hasilnya ya positif. Tentunya jarak juga tidak terpengaruh oleh arah, mau arahnya ia ke kiri atau arahnya ke kanan. Dia akan tetap bernilai positif. Jadi untuk jarak tidak ada yang negatif. Kita lanjut. Nah, misalnya jarak rumah aku dengan si dia negatif 5 km. Betul nggak seperti itu? Enggak kan? Ya, jarak itu tidak ada yang negatif. Sekali lagi, nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan terhadap titik 0. Nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan terhadap titik 0. Nah, sekarang kalian perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, kalian lihat.
Nah, misal di sini ada kelihatan mutlak dari 3 sama dengan 3. Ini artinya apa? Artinya jarak 3 ke titik 0. Nah, 3-nya yang ini jarak 3. Jarak 3 ke titik 0 adalah 3. Nah, ini jaraknya 3. Nah, kalau digambar berarti jarak 3. Nah, yang ini ke titik 0. Nah, ke sini. Iya, jaraknya adalah berapa? Dari 3 ke 0. 2 ya. 2, 1, 0, 3 ya. Benar nggak 3? Benar kan? 3. Iya. Betul, Pak. Seperti itu. Misal yang kedua, lihat. Mutlak negatif 3. Berarti artinya jarak Jarak dari Negatif. min negatif 3. Negatif 3 ke titik Kepada ke 0. titik 0. Jadi negatif 3 ke titik 0. 0. Berapa? Berarti negatif 2, negatif Negatif 1, 1. 0. 3 kan ya jaraknya. Ya. Betul nggak? Betul. Betul. Seperti itu. Terus di sini mutlak negatif 4. Berarti mutlak negatif 4 jarak Jarak dari negatif 4 negatif ke 0. 4 ke ke titik titik, 0. Ke titik 0. maka jaraknya 4 kan ya? 4. Tuh, sama 4. 4. Mutlak negatif 5 berarti jarak dari negatif 5 ke titik 0. maka jaraknya 5. hasilnya 5. Misal Bapak ada mutlak 2021 berarti berapa? Mutlak dari 2021. 2021. 2021. 2021. Jadi artinya jarak dari titik 2021 ke titik 0. Nah, di soal juga ada kan ya? Di tugas. Di tugas berapa? Negatif 2021. Berapa hasilnya? 2021. 2021. 1. Iya. Bisa dimengerti untuk yang ini dulu? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Bapak lanjut. Nah, sederhananya mutlak itu adalah alat untuk mempositifkan bilangan. Nah, kalian lihat kan tadi ya, mutlak 3 sama dengan 3. Mutlak negatif 3, 3 kan ya. Mutlak negatif 4, 4. Semuanya kan positif ya. Nah, maka di sini bisa dikatakan mutlak itu adalah alat untuk mempositifkan bilangan. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa permasalahan mengenai konsep dasar nilai mutlak. Untuk masalah yang pertama mengenai nilai mutlak. Misal di sini ada mutlak X sama dengan 4. Berapa nilai X? Nah, gimana kalau seperti ini? Artinya apa? Mutlak X sama dengan 4. Artinya jarak dari X ke ke titik 0 adalah 4. Jadi kita tulis dulu titiknya ke titik 0 kan ya. Jaraknya berapa? 4. Jaraknya adalah 4. Nah, berarti dari 0 mau itu ke kiri atau itu ke kanan, iya jaraknya 4. Berarti berapa kalau ke kiri dari 0? Negatif 4. Kalau iya ke kanan berarti positif. Maka kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini, mutlak X sama dengan 4. Berarti ya X-nya itu negatif 4 atau Atau X sama dengan X sama dengan
Sama dengan 4. Sama Di dengan soal ada 4. tadi. Di soal apa tadi? Di tugas? Nilai F yang P sama dengan 10. yang memenuhi 10. Mutlak P Nilai ya. B yang P memenuhi sama dengan 10. B sama dengan 10. Berapa hasilnya? Negatif 10 dan negatif 10. P sama dengan 10 atau Atau 10. negatif 10. Atau 10. P sama dengan negatif. Negatif 10. 10. Negatif 10. Jadi P-nya itu atau 10 atau negatif. Negatif 10. Negatif 10. Silakan ada yang tanyakan dulu nggak? Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut. Wih, masih ada gambarnya. Maaf. Nah, lanjut ya. Sekarang masalah yang kedua mengenai pengembangan konsep dasar nilai mutlak. Nah, sekarang ada variasinya nih. Ada variasinya. Di sini lihat mutlak dari X dikurangi 3 sama dengan 4. Berapakah nilai X? Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya, X dikurangi 3 sama dengan 4. Kita akan menjawabnya masih menggunakan dengan intuisi dulu. Jadi Bapak belum pakai rumus. Di sini kita lihat konsep dasarnya itu seperti ini. Mutlak dari 8 dikurangi 10. Artinya apa? Mutlak dari 8 dikurangi 10. Mutlak dari 8 dikurangi 10. Artinya jarak dari 8 ke titik 0. Nah, jarak dari 8 ke titik 0. Berarti kalau dibuat garis bilangan, ini 8 ke titik 0. Berarti jaraknya ya berapa? 8 ya. Jaraknya adalah 8. Itu kalau secara garis bilangan. Kalau dihitung kan 8 dikurangi 0. 8 dikurangi 0. 8. Mutlak 8 berapa? 8. Seperti itu. Nah, lihat yang kedua yang bawah. Mutlak 10 dikurangi 4. Mutlak 10 dikurangi 4. mutlak dari 10 dikurangi 4. Berarti jarak dari 10 ke titik 4. Berarti 10 ya ke titik 4. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 6. 10 berarti ke 9, 8, 7, 6, 5, 4 ya. Jadi 6. Jaraknya adalah 6. Kalau secara hitung-hitungan 10 dikurangi 4 6 ya. Mutlak dari 6. Kalau secara hitung-hitungan seperti itu. Nah, kalau gitu artinya apa? Artinya apa ini? Jarak dari X ke titik 3 adalah 4. Nah, iya betul. Siapa namanya? Naila, Kelas apa Naila? kelas 10 MIPA 6. Oh, 10 MIPA 6 Naila. Nah, sekarang lihat. Yap, benar. Jadi artinya jarak X ke titik 3 adalah 4. Lihat kalau digambar. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Berarti tadi jarak dari X ke titik 3 adalah 4. Maka 4. kita tulis dulu 3. Nah, 3 ke titik X mau itu ke kiri atau itu ke kanan, ya jaraknya adalah 4. Ya, berapa dari 3 ke kiri? Negatif 1. Negatif 1 ya 3 berarti 2. 1 Negatif 1. 0 negatif 1 4 ya. Negatif 1. Kalau iya ke kanan dari 3 berarti
3 ke kanan 4, 5, 6, 7. Nah, jadi nilai X-nya berapa aja? Nilai X-nya berapa aja? Negatif Negatif 1 dan atau 7. 7. Ya, seperti itu. Bapak lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini ada masalah yang ketiga mengenai pengembangan konsep nilai mutlak. Ya, di sini ada mutlak dari X ditambah 5 sama dengan 3. Berapa nilai X? Nah, ini kan tadi konsep dasar atau bentuk awalnya itu yang tadi pengurangan, ya. Jadi kalau kalian nanti ketemu soalnya penjumlahan, ada kan ya nomor berapa? Tadi Bapak di tugas. Nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 4. Kalau kalian menemukan soal yang bentuknya penjumlahan, berarti kita harus mengubah dulu ke bentuk dasarnya atau bentuk awalnya, yaitu pengurangan. Jadi Bentuk pengurangan. bisa dilihat X ditambah 5. Berarti kalau kita ubah menjadi pengurangan, maka 5-nya jadi bernilai negatif. negatif. Ya, jadi negatif. Karena negatif bertemu negatif itu Positif. positif ya. Jadi ini bentuk dari X dikurangi negatif 5 itu sama saja bentuknya dengan X X ditambah. tambah 5. Ini sama aja bentuknya. Nah, lanjut. Nah, ini artinya X ditambah 5. Nah, yang ini. Yang ini. Nah, lihat yang ini. X mutlak dari X dikurangi negatif 5 sama dengan 3. Berarti artinya apa? Jarak X ke titik negatif Negatif 5 adalah 3. 3. Jadi kalian buat dulu titiknya ke titik. Nah, ke titik negatif 5. Berarti kalian buat dulu negatif 5. Negatif 5 ya ke kiri maupun ke kanan jaraknya 3. Berapa aja kalau jaraknya 3? Negatif 8 dan 2. Berarti kalau ke kiri negatif 8, Kalau ke kanan negatif negatif 2. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari pengembangan konsep dasar. Jadi kita mulai masuk ke menggunakan rumus. Tapi sebenarnya Bapak belum memberikan dulu belum menekankan dulu rumus sebenarnya. Nah, untuk penggunaan rumus kita gunakan di pertemuan yang selanjutnya. Nanti di pertemuan kedua kita baru menggunakan rumus terus. Nah, sekarang lihat contoh mutlak 5. Mutlak 5 kalau kita gunakan definisi nilai mutlak untuk menjawabnya 5 adalah positif negatif. 5 itu kan nilainya positif. Kalau di dalam tanda mutlak ia bernilai positif, ya, maka kalian lihat gunakan X lebih dari sama dengan 0, yaitu sama dengan X. Jadi misal kalau yang ini mutlak 5, berarti X-nya itu adalah 5 ya. 5 itu lebih dari 0 kan? Ya. Jadi positif. Jadi mutlak 5 sama dengan 5. 5. Bagaimana kalau dengan mutlak negatif 5? Negatif ya, di dalam mutlaknya itu kan nilainya negatif. Apabila bilangannya negatif berarti kita gunakan X kurang dari 0. Nah, maka X-nya itu negatif Dengan negatif.
Nah, jadi lihat mutlak dari negatif 5. X-nya berapa tadi? Negatif Negatif 5. Negatif. X-nya negatif 5. Jadi negatif 5, X-nya ini Negatif ditambah lagi negatif kan depannya ya. Nah, ini tambah lagi negatif. Jadi negatif bertemu negatif jadi positif. positif 5. Seperti itu. Sekarang lihat untuk bentuk yang ini, lihat. Mutlak dari X ditambah 4 dikurangi 2. Nah, ini kalian tadi ada di soal nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 ya? Ada di soal nomor 5. Ada di soal nomor 5. Kalian jangan bingung. Ini 2 mutlak, negatif 4 ini artinya dikali. Cuma Kali. jadi 2 dikali negatif 4. Ya, cuma enggak ditulis kalinya. Nah, sekarang lanjut. Kalau bentuknya seperti ini kan belum enggak mirip-mirip sama bentuk dasar yang tadi kan ya. Jadi kita harus ubah dulu bentuknya. Ya, kita harus ubah dulu bentuknya, lihat di bawah. Kalau bentuknya enggak mirip dengan definisi, kita sederhanakan dulu sampai mirip bentuknya dengan definisi nilai mutlak. Nah, ini soalnya kan mutlak dari X ditambah 4 dikurangi 2 dikali mutlak negatif 4 sama dengan 3. Maka yang harus diubah yang mana dulu? Negatif 2 dan Nah, negatif 2 dan negatif mutlak negatif. Kalian ubah dulu yang mutlak negatif 4. negatif Mutlak negatif 4 itu berapa? 4. Nah, mutlak negatif 4 kan 4. Nah, ubah ke sini 4. Jadi 2 dikali 4. 2 dikali 4 dapat 8. Kalau udah ke bentuk yang seperti ini, tinggal kalian pindah ruaskan yang tidak di dalam mutlak. Berarti yang mana? 8. 8. Negatif 8. Negatif 8 pindah ruas ke kanan jadi Tambah. jadi Positif. negatif. Kalau ia pindah ruas ke kanan jadi Positif. Tapi sebenarnya istilahnya bukan pindah ruas ya, tapi kedua ruas ditambah dengan 8. Sebenarnya bukan pindah ruas istilahnya ya, nanti kalian juga tahu. Itu secara matematika artinya kedua ruas ditambah dengan 8. Ya, tapi yang lebih familiar di telinga kalian itu istilahnya adalah pindah ruas. Ya. Jadi Bapak nyesuaiin aja apa penyebutannya dengan istilah pindah ruas. Nah, udah seperti itu berarti negatif 8 pindah ruas menjadi positif 8. Tinggal kalian jumlahin. Berapa? 3 tambah 8. 11. Nah, maka didapat bentuk akhirnya itu Mutlak X tambah 4 mutlak sama X dengan tambah 11. sama dengan. Nah, udah mirip kan bentuknya ya kayak tadi yang konsep dasar. Iya. Kalau kita gunakan rumus, nah ini yang ini kita gunakan rumus. Ya, kita gunakan rumus tadi. Kalau X-nya bernilai X lebih dari sama dengan 0, positif negatif? Positif. Kalau positif, berarti kita tinggal tulis aja langsung yang di dalam mutlaknya. X ditambah 4. Ini kan ya. Nah, ini kan. X ditambah 4. Tulis lagi aja. X tambah 4. Sama dengan 11. Kemudian angka yang selanjutnya apa? Kedua ruas ditambah Pindah ruaskan yang 4. Positif pindah ruas jadi negatif. Jadi 11 dikurangi 4. Berapa 11 kurangi 4? 7. Nah, ini yang pertama, 7. Atau yang satu lagi X-nya
Apa? Negatif. Kurang dari Kurang dari 0. Untuk X kurang dari 0, maka X-nya itu akan negatif. Kalau negatif, X-nya tadi kan ini ya, yang di dalam mutlak. Kita tinggal tambah aja negatif di depannya. Nah, ini negatif. Negatif X ditambah. 4. Hati-hati, tadi Bapak lihat dalam pengerjaannya. Ini kan di depan itu ada angka 1, cuma tidak ditulis ya. Nah, sebenarnya ini ada angka 1 di sini. Cuma nggak ditulis, jadi cukup dengan negatif saja. Negatif 1 dikali X berarti Negatif X. negatif X. Negatif 1 dikali 4. Negatif 4. Negatif Negatif 4. 4. Negatif bertemu positif, jadi negatif. Negatif. Langkah yang selanjutnya apa? Pindah ruas. Pindah ruas. Pindah ruas. Pindah ruas. Yang mana pindah ruasnya? Negatif 4. Pindah ruasnya negatif 4. Negatif 4, pindah ruas ke kanan jadi positif. Jadi negatif X sama dengan 11 ditambah 4. Jadi negatif X sama dengan berapa? 11 tambah 4? 15. Jadi X-nya yang kedua didapat sama dengan negatif 5. Negatif 15. Nah, ini adalah secara rumus ya, penggunaan rumus. Sekarang bagaimana kalau kita gunakan garis bilangan? Nah, kalian lihat kalau penggunaan garis bilangan. Nah, kita coba pakai garis bilangan lagi ya, ke awal, ke tadi. Tadi kan bentuk akhirnya itu mutlak X, mutlak dari X ditambah 4 sama dengan 11. Artinya apa? Jarak Nah, ini kan X. Jarak dari adalah 4. ini kan belum konsep dasarnya itu atau bentuk dasarnya itu adalah pengurangan. Pengurangan ya. Jadi harus diubah dulu ke bentuk pengurangan. Jadi yang positif 4 ini diubah ke bentuk pengurangan jadi negatif 4. Nah, ini adalah bentuk awalnya seperti ini. Artinya apa? X dikurangi negatif 4 sama dengan 11. Artinya apa? jarak Jarak dari 4 adalah 11 sama dengan sama dengan 11. jarak X ke titik negatif 4. Ya, jaraknya. 11. Nah, berarti kita buat dulu negatif 4, iya ke kiri maupun ke kanan, itu jaraknya adalah 11. Berarti kalau ke kiri berapa? Negatif 15. Ya, ke kiri negatif 15, kalau ke kanan 7. 7. Sama nggak sama yang tadi? Sama nggak? Sama ya? Bebas kalian nanti di pengerjaan tugas mau pakai secara garis bilangan boleh, mau langsung menggunakan rumus boleh, silahkan. Bebas terserah kalian. Nah, kita lanjut. Oh, beres. Beres ya untuk materinya. Sekarang mau dibahas nggak latihan soalnya? Mau, Pak. boleh Mau dibahas? Bahas aja. Boleh. Bahas, Pak. Bapak bahas. Bapak bahas materi apa tugasnya ya. Iya, Pak. Nah, ini tugasnya. Tadi ada yang download pertama, Bapak salah ya. Itu kan Z yang nomor 4. Yang nomor 4 itu pertama Bapak upload mutlak dari Z ditambah 5 kan ya? Ya. Ya, Bapak salah ketik, harusnya mutlak dari X ditambah 5. 5. Nah, Lipat. coba yang nomor 1 berapa?
Siapa? 2021. 2021. Nomor 1 isinya 2021. Nomor 2 berapa? 10 dan Negatif negatif 10 dan sama negatif 10 atau P sama dengan 10. P sama dengan 10 atau Negatif sama 10. Negatif 10. atau P sama dengan negatif 10. Nomor 3 berapa? Negatif sama 2011. Negatif 2017. Atau Silakan, P ada yang sama berani dengan nggak? 10. Nomor 3. Negatif 2011 dan 2017. Hasna, boleh Hasna. Hasna, yang nomor 3 artinya apa? Jawaban nomor 3, Artinya X-nya dulu. negatif. X sama dengan 2000. Nih, gini ya. Artinya jarak X Jarak ke titik X. negatif 3 adalah 2014. Iya, betul Hasna. Jadi kalau secara garis bilangan, jarak dari titik X ke Ke negatif 3 negatif 3 Tiga. jaraknya. adalah 2014. Nah, jadi mau ke kiri, mau ke kanan, 2004. 2014. Berarti berapa? Negatif kiri. kalau ke kiri 2000, negatif 2017, kalau ke kanan 2011. Kebalik nggak? Kebalik, Pak. Kalau Ke kiri 2007. Kalau ke kiri berapa? Kalau 2011 negatif 2017, kalau ke kanan 2011. Kebalik nggak? Kebalik. Ke kiri 2011, Ke kiri 2011 negatif. kanan 2017. Kalau ke kanan 2017. 2007. Kanan 2017. Gitu. 11. Ini salah ya, bukan negatif. Maaf, Bapak hapus dulu. Yang nomor 3. Ini kan artinya mutlak dari X dikurangi 3 sama dengan 2014. Artinya apa? Jarak dari X ke titik Dari 3 adalah 3 ya, 2014. adalah 2014. Kalau ia ke kiri dan ke kanan itu 2014 jaraknya. Berarti kalau ke kiri berapa? Negatif 2011. Negatif 2011. Kalau ke kanan ya 2017. 2017. Nah, ya. Sekarang lihat yang nomor 4. Oh, sebelum ke nomor 4, Bapak mau yang nomor 3 dulu pakai rumus. Kalau pakai rumus gimana? X. Nah, X lebih dari sama dengan 0. Maka gimana? Maka gimana? X dikurangi 3 sama dengan 2014. Jadi X-nya berapa? 14. X sama 2017. 2017. Atau X Dari kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 gimana? negatif Jadi ada negatifnya di depannya. Negatif kurung X kurangi X 3 sama dengan negatif 2011. 14. maka Jadi gimana? X sama dengan Gimana? Langkah selanjutnya? negatif X Negatif X. Dikurangi 3. Nah, jadi gimana? Tambah Negatif 3. bertemu negatif ditambah ditambah 3 sama dengan sama dengan 2014. 2014. Terus gimana lagi? Pindah ruas. Yang mana pindah ruasnya? Yang 3. Yang 3. Boleh yang 3. Berarti negatif X sama dengan 2014. 2014 dikurangi 3. Jadi berapa? Negatif X
sama dengan 2014 berapa? 2011. 2011. Jadi X-nya berapa? Negatif 2000. Sama nggak? Nah, sama yang ini. Sama ya. Negatif 2011 dan 2017. Nomor 4. Secara garis bilangan dulu. Berarti gimana? Diubah dulu. Diubah dulu. Menjadi pengurangan. Jadi jadi gimana? Pengurangan. X Dikurangi Kurangi negatif 5 negatif 5 sama dengan 5. sama dengan 5. artinya apa? Kurangi negatif Artinya Jarak dari X Jarak dari X ke titik min 5 jarak negatif 5 titik negatif sama dengan 5. 5 sama dengan 5. ke kanan 5 ke kiri 5. 5 berapa? Ke kiri dulu. negatif 10 dan Ke kiri negatif 10 kiri negatif Ke kanan 0. ke kanan 0. Ini kalau secara garis bilangan. Kalau secara rumus garis pakai bilangan. rumus. Pakai rumus gimana? X lebih besar. X lebih besar dari 0. Dari Maka berapa? X X tambah 5 tambah 5 sama dengan dengan 5. Jadi berapa X-nya? X sama dengan 10. 10. Atau apa? Satu lagi? Dari Kurang dari 0. Berarti gimana kalau kurang dari 0? Minus X. Nah, negatif negatif Dari kurung tambah X. X Negatif 5 ditambah 5 5. sama dengan 5 5. Negatif dikali X berarti jadi negatif negatif X. Negatif positif 5 negatif 5. negatif 5 sama dengan 5. Selanjutnya apa? Pindah ruas. Pindah ruas ya. Pindah ruas. Negatif 5. Jadi negatif X X sama dengan 5 tambah 5 ditambah 5. Jadi berapa? 10. Jadi negatif X sama dengan 10. Jadi X-nya berapa? Negatif 10 Nah, negatif 10. Yang pertama, negatif betul nggak? Ya, ada yang salah nggak? Lihat nomor 4. Yang mana yang salah coba? Bapak, maaf, itu kan aslinya Pindah ruas tapi pindah ruas kurang. jadi ruas. Malah ini ditambah. Nah, betul. Yang salah itu yang ini. Ya, 5. ini kan positif 5. Iya. pindah ruas Pindah ruas jadi negatif Jadi negatif 5. Negatif 5. Jadi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 berapa? 5 kurangi 5. 0. Jadi X-nya itu 0 atau negatif 10. sama nggak? 10. Sama. Satu lagi nomor 5. Berarti gimana dulu nomor 5? Disamakan dulu bentuknya, diubah. Karena itu Diubah dulu tambahan. bentuknya agar mirip definisi ya. Berarti yang mana? Ya. Yang dikerjakan dulu. Negatif Negatif 5 dipindah ruaskan. Nah, yang negatif 5 dan dipindah Pindah ruaskan. Berarti 2 mutlak X tambah 10 sama dengan 25 ditambah 5. Nah, terus ini tulis lagi 2 dikali mutlak X tambah 10 sama dengan berapa? sama dengan 30. 30. Terus udah gini gimana? Tadi ingat, ini bentuknya apa yang ini? Kali. Ini adalah bentuknya kali. Kalau kali, jadi Bagi. dibagi.
Jadi mutlak X ditambah tambah 10 dengan 30 dengan 15 bagi 2 sama dengan 15. 2. Jadi berapa? Mutlak Mutlak X X ditambah 10 ditambah sama dengan 10 15. sama dengan 5. 15. Nah, ini miripnya, udah mirip ya dengan definisi. Mau menggunakan apa? Rumus atau garis bilangan? Garis bilangan dulu boleh di sini. Nomor 5 ya. Berarti harus diubah dulu ke bentuk apa? Pengurangan. Jadi bentuknya gimana? Mutlak X negatif 10 dikurangi negatif 10 Kurangi negatif 10 sama dengan 15. Artinya apa? jarak dari jarak X dari Jarak dari X ke titik negatif 10 adalah 15. Ke kiri 15, ke kanan 5. Kalau ke kiri berapa? Negatif 25. Berapa? Negatif 25. Negatif 25. Berarti dari negatif 10 kan ke kiri negatif 11, negatif 12 sampai ke negatif 25. Kalau ke kanan berarti negatif 10 ke kanan. Jadi positif kan kalau ke kanan itu dari negatif 10, negatif 14, negatif 13 dan seterusnya sampai ke 5. Jadi didapat negatif 25 Dan positif 5. Ini secara garis bilangan. bilangan. Kalau secara rumus gimana? X nomor 5 ya. Daripada Lebih besar dari 0. Berarti sama dengan X ditambah 10 tambah 10 sama dengan 15. Jadi X-nya berapa? X sama dengan 15 sama dengan dikurang 10 10 sama dengan 5. Nah, X-nya sama dengan 5. 5 atau X kurang dari 0. Berarti Negatif negatif X tambah 10 sama dengan 15. Jadi gimana? min X Negatif X dikurangi 10 sama dengan 15. Terus gimana lagi? Negatif X 15 tambah 10. Jadi X-nya negatif X sama dengan 25. Maka X-nya negatif 25. negatif 20. Negatif 25 sama 5. Sama nggak? Sama. Itu bonus lah untuk kalian ya. Pertemuan pertama boleh silahkan. Untuk yang belum mengumpulkan atau menyerahkan tugas, silahkan kalian serahkan tugasnya ya. Bapak di classroom kasih waktu sampai Minggu ya. Jadi silahkan kalian yang belum mengumpulkan tugas, silahkan kalian kumpulkan tugasnya. Silahkan ada yang tanyakan nggak? Ini belum ke rumus, Bapak masih konsep dasar dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas materi mengenai sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak. Kita udah masuk ke persamaan. Silakan, ada yang tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak cukupkan sekian. Yang belum ikut classroom, silakan kalian join ya. Di classroom itu ada 2 kelas Bapak buat, ada kelas wajib sama kelas minat biar tidak tertukar ya.
untuk kelas MIPA. Untuk kelas IPS cuma 1, wajib saja. Nah, untuk yang kelas IPS ya, Bapak untuk penilaian di rapot itu Bapak lihat dari tugas ya. Jadi kalau kalian ngumpulin tugas, Bapak insya Allah lah kasih paling kecil 80 ya. Jadi Bapak nggak pengen ngasih nilai kalian di bawah 80 karena kalian kan pasti ada yang ingin kuliah ya. Kuliah di perguruan tinggi yang di perguruan tinggi negeri gitu kan. Itu kan untuk masuk ke sana kan harus dilihat dari nilai rapot semester 1 ya, dari semester 1. Jadi kalian nilainya harus besar gitu kan di semester 1. Jadi kalian usahakan tugasnya dikumpulkan, Bapak insya Allah lah nggak bakal kasih kecil kalian. Barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga Bapak mengganggu waktunya ya, malam hari, waktu istirahat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, siap.